Nama saya Nida Samiati Darajatun dengan NIM 511201397. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dari pemilik perusahaan manufaktur yang telah kami lakukan wawancara beberapa waktu lalu. Pemilik tersebut bernama Ibu Siti Sofiah. Ibu Siti Sofiah ini telah mendirikan perusahaannya selama 11 tahun. Jadi perusahaan ini berdiri pada tahun 2010. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan Sauyunan 5 nomor 30, tepatnya di daerah Bandung. Ibu Siti Sofiah ini memproduksi yaitu sepatu dan sendal. Saya Cynthia Pina Febriana dengan NIM 51112011396. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara dari RMC Sepatu ini. UMKM tersebut merupakan usaha yang bergerak di bidang industri yang memproduksi sepatu dogma dengan merek dagang RMC Sepatu. Dalam proses produksinya, UMKM ini mendasarkan pada pesanan yang diterima dari konsumen, sehingga dalam hal ini UMKM ini menggunakan metode job order costing system, di mana harga pokok produksi harus ditentukan berdasarkan pesanan yang telah selesai dikerjakan. Perhitungan harga pokok produksi tersebut meliputi perhitungan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dauda Kodi Ramdhani dengan NIM 51112011393. Di sini saya akan membawakan mengenai investasi Erasmus sepatu. Yang pertama, palu 2 unit, harga per unit 50.000, total biaya 100.000, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan per tahun 10.000. Ada pisau 1 unit, harga per unit 50.000, total biaya 50.000, umur ekonomi 10 tahun dan penyusutan per tahun 5.000. Ada sikat jumlah 3 unit, harga per unit 5.000, total biaya 15.000, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan per tahun 1.500. Kemudian gunting jumlah 4 unit, harga per unit 35.000, total biaya 140.000, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan per tahun 14.000. Kemudian ada besi aming jumlah 4 unit, harga per unit 250.000, total biaya 1 juta, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan per tahun 100.000. Kemudian ada mesin jahit jumlah 5 unit, harga per unit 1.500.000, total biaya 7.500.000, umur ekonomi 10 tahun dan penyusutan per tahun sebesar 750.000. Kemudian ada kayu sepatu jumlah 80 unit, harga per unit 60.000, total biaya 4.800.000, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan per tahun 480.000. Kemudian ada bangku dan meja jumlah 8 unit, harga per unit 100.000, total biaya 800.000, umur ekonomi 10 tahun, penyusutan per tahun 80.000. Kemudian ada gurindo jumlah 1 unit, harga per unit 1.500.000, total biaya 1.500.000, umur ekonomi 10 tahun dan penyusutan per tahun 150.000. Kemudian ada oven saw jumlah 1 unit, harga per unit 500.000, total biaya 500.000, umur ekonomi 10 tahun dan penyusutan per tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ardi Arifah Zahro dengan NIM 511201389 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan mengenai biaya bahan baku langsung RMIS sepatu dengan biaya angkut Rp500.000. Di dalam biaya bahan baku langsung terdiri dari jenis bahan baku, kuantitas, harga per pieces, harga faktur, alokasi biaya angkut, harga pokok bahan baku, dan harga pokok bahan baku per pieces. Jenis bahan bakunya itu ada kain corak, digunakan dalam produksinya yaitu 100 meter dengan harga per piecesnya Rp90.000. Kain sintesis 100 meter, harga per meter yaitu Rp90.000. Paku 7 box dengan harga per piecesnya yaitu Rp22.000. Benang 6 warna 144 roll dengan harga per rollnya yaitu Rp20.000. Benang sol 6 roll dengan harga per rollnya itu Rp47.000. Rimpis atau bahan dalam 140 meter dengan harga per meternya itu Rp10.000. Insole atau Uniflex spoon 28 lembar dengan harga per lembarnya itu Rp50.000. Outsole 700 pasang dengan harga per pasangnya itu Rp25.000. Jersey 28 meter dengan harga per meternya Rp16.000. Spon 3 black dengan harga per blacknya itu Rp800.000. Lem GR 3 black dengan harga per blacknya adalah Rp280.000.
lem karet 3 black dengan harga per blacknya itu Rp285.000, latex 70 bungkus dengan harga per bungkusnya itu Rp16.000, kertas pola atau duflex 3 lembar dengan harga per lembarnya itu Rp7.000, pulpen putih 3 pieces dengan harga per piecesnya itu Rp2.000, tamsin 700 pieces dengan harga per piecesnya itu Rp500. Dari total jenis bahan baku diperoleh kuantitasnya yaitu 2066, dan total keseluruhan harga pokok bahan bakunya yaitu Rp48.598.633, dan total keseluruhan harga pokok bahan baku per piecesnya yaitu Rp1.780.423. Saya Selin Tasya dengan NIM 511201390 akan menjelaskan biaya bahan baku tidak langsung Erasma sepatu dengan biaya angkut Rp500.000. Di sini ada jenis bahan baku yang pertama ada gesper 1.400 unit dan harga per piecesnya Rp4.000, mata itik 1 gros Rp83.000, tali 59 lusin harga per piecesnya Rp18.000, bensin 3 liter Rp20.000, Columbus 1 botol Rp180.000, dus 700 unit Rp3.500, silika 700 unit Rp500, dan kertas tisu 700 unit Rp500, dengan jumlah total keseluruhan kuantitasnya itu adalah Rp3.564. Di sini untuk menghitung harga faktur, caranya itu dengan cara mengalihkan jumlah kuantitas dengan harga per piecesnya. Contohnya di sini ada gesper dan jumlah kuantitasnya 1.400, lalu tinggal dikalikan dengan harga per piecesnya yaitu Rp4.000. Dengan total harga fakturnya jadi Rp5.600.000, dan untuk perhitungan dengan jenis bahan baku yang lainnya sama seperti itu. Dan untuk alokasi biaya angkut, caranya di sini gesper 1.400 dikalikan biaya angkutnya Rp500.000 dan dibagi jumlah keseluruhan kuantitas Rp3.564. Hasilnya itu Rp196.409. Dan cara untuk jenis bahan bakunya pun sama seperti itu. Lalu untuk mencari HPBB-nya itu kita tinggal menambahkan harga faktur dari setiap jenis bahan baku ditambah alokasi biaya angkut. Contohnya di sini gesper kita tinggal menambahkan Rp5.600.000 ditambah Rp196.409. Jadi total HPBB-nya Rp5.796.409. Untuk total keseluruhan HPBB yaitu adalah Rp10.635.000. Dan untuk mencari HPBB per piecesnya itu kita tinggal membagi HPBB dibagi jumlah kuantitasnya. 5.796.409 dibagi 1.400 itu adalah 4.140, dengan total kuantitasnya itu total HPBB 310.622. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rahayu Ningsih, NIM 51112013992. Saya akan mempresentasikan biaya tenaga kerja langsung pada Eramsi Sepatu. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang diberikan untuk membuat suatu produk. Untuk menghitung total biaya tenaga kerja langsung yaitu upah per minggu dikali minggu kerja dikali jumlah karyawan pada bagian produksinya. Dan untuk mengetahui total biaya tenaga kerja langsung per unit yaitu total biaya tenaga kerja langsung dibagi jumlah produksi. Tenaga kerja langsung dalam memproduksi sepatu Dokmar ini terdapat 20 karyawan. Pada bagian pola terdapat 1 karyawan dengan upah per minggu sebesar Rp400.000, maka dalam sebulan total biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.600.000 dan biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp2.286. Pada bagian muka, terdapat 5 karyawan dengan upah per minggu sebesar Rp840.000, maka total biaya sebesar Rp16.800.000 dan biaya per unit sebesar Rp24.000. Pada bagian sol, terdapat 8 karyawan dengan upah per minggu sebesar Rp528.000, maka total biaya sebesar Rp16.896.000 dan biaya per unit sebesar Rp24.137. Pada bagian jahit sol, terdapat 2 karyawan dengan upah per minggu sebesar Rp875.000 dan total biaya sebesar Rp7 juta dan biaya per unit Rp10.000. Pada bagian finishing, terdapat 4 karyawan dengan upah per minggu Rp525 dan total biaya Rp8.400.000 dan biaya per unit sebesar Rp12.000.
Jadi total biaya tenaga kerja langsung pada Eramsis Sepatu sebesar Rp50.696.000 dan total biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp72.423. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya overhead pabrik per tahun Erasmus sepatu. Pertama, ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini dapat dari hasil HPBB bahan baku tidak langsung, yaitu sebesar Rp10.635.000. Kedua, ada biaya BOP lain-lain seperti biaya listrik sebesar Rp500.000. Ketiga, ada biaya air sebesar Rp150.000. Dan terakhir, ada biaya sewa tempat yaitu Rp834.000. Jadi, total biaya BOP untuk memproduksi sepatu adalah Rp12.119.000. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nida Islamiati Darojatun dengan NIM 511201397. Di sini saya akan menjelaskan beban komersial dari perusahaan Erasmus Sepatu. Beban komersial dari perusahaan ini ada biaya administrasi dan ada biaya umum. Di sana terdapat alat tulis seharga Rp60.000. Dari sana kita mendapatkan BOP per unitnya yaitu Rp86. BOP adalah total biaya dibagi 700 itu permintaan. Jadi total biayanya yang seharga Rp60.000 dibagi 700 permintaan, yaitu mendapatkan BOP per unitnya yaitu Rp86. Nama saya Cynthia Pina Febriana dengan NIM 51112011396. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari biaya per unit dalam suatu produk. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu rumus mencari biaya per unit, yaitu rumusnya biaya produksi ditambah biaya non-produksi dibagi jumlah produksi. Nah, dalam memproduksi suatu Eramsis ini, biaya produksinya ada bahan baku langsung sebesar Rp48.598.633. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp50.696.000. Biaya overhead pabriknya Rp12.119.000 dan ditotalkan biaya produksinya sebesar Rp111.413.633. Dan biaya non produksinya ada biaya administrasi dan umum sebesar Rp60.000 dan jika ditotalkan biaya non produksinya Rp60.000. Lalu dijumlahkan biaya produksi ditambah biaya non produksinya dan totalnya sebesar Rp111.473.633. Karena pemilik ini memproduksi atau menjual 700 unit, maka Rp111.473.633 ini dibagi 700 unit, maka biaya per unit atau HPP per unitnya sebesar Rp159.248. Karena HPP per unit sebesar Rp159.248 ini belum termasuk dengan laba dan tingkat keuntungan, maka kita harus menghitung harga jual per unitnya. Maka Rp159.248 dikali 25,6% sama dengan Rp40.752. Itu adalah keuntungan satu unit produknya. Maka harga jualnya adalah Rp159.248 ditambah Rp40.752 sama dengan Rp200.000, itu harga jualnya. Jadi keuntungan keseluruhannya dalam menjual atau memproduksi 700 unit sepatu adalah Rp40.752 dikali 700 unit sama dengan Rp28.526.400. Itu keuntungan seluruhannya. Perkenalkan, nama saya Aditya Oktrisya Putra dengan NIM 511201395. Saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan. Penjualan didapat dari harga produksi barang dikali dengan 1 bulan pemesanan, yaitu sebesar Rp200.000 dikali dengan 700 pesanan, dengan hasil Rp140 juta. Yang kedua, harga pokok produksi atau HPP. Didapat dari total biaya produksi ditambahkan dengan total biaya non-produksi, sebesar Rp109.294.600.000 ditambah dengan Rp60.000 dengan hasil Rp109.354.633.000. Yang ketiga, laba kotor. Laba kotor didapat dari hasil pengurangan penjualan
dengan HPP sebesar Rp140.000 dikurangi dengan Rp109.354.633.000 dengan hasil Rp30.645.367.7. Beban komersial didapat dari biaya administrasi dan umum. Yang kelima, laba bersih didapat dari hasil pengurangan laba kotor dengan beban komersial sebesar Rp30.645.367.000 dikurangi dengan Rp60.000 dengan hasil Rp30.585.367.000. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nida Islamiati Darajatun dengan NIM 511201397. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu, yaitu UMKM ini menggunakan metode job order costing system, di mana UMKM ini melakukan perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang memiliki karakteristik setiap biaya produk yang diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Proses pengelolaan produk ini sendiri terjadi secara terputus-putus. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pemesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Terus yang terakhir, harus adanya hitungan laba rugi. Terima kasih.